Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi yang kali ini akan membahas materi ekonomi kelas 11, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bab 2 ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita bahas yang pembangunan ekonomi. Emang pembangunan ekonomi itu apa sih? Apakah membangun gedung-gedung seperti itu? Tidak ya. Nah, kita bahas di sini makanya. Oke, jadi pembangunan ekonomi itu merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam jangka panjang yang disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Nah, di sini ada kata-kata proses. Atau pembangunan ekonomi itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan menaikkan PDB suatu negara melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Di sini ada kata-kata suatu proses tadi. Kalau tadi di pertumbuhan ekonomi, itu kan peningkatan pendapatan nasional berupa angka. Kalau pertumbuhan itu kan berupa angka. Jadi sifatnya adalah kuanti. Nah, sedangkan kalau pembangunan di sini adalah suatu proses. Kalau proses berarti tidak bisa diangkakan. Jadi bersifat sebagai kualitatif. Oke, jadi tadi kalau pertumbuhan ekonomi itu pokok pendapatan nasional naik. Entah bagaimana caranya, siapa yang pendapatannya naik. Jadi pokok hanya menilai nominalnya saja. Tapi kalau di sini di pembangunan ekonomi tidak hanya melihat angka, tapi disertai dengan pemulihan struktur ekonomi, kemudian perkembangan iptek, kemudian juga pendapatan per kapita dan lain-lain. Nah, di sini makanya bisa kita bedakan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tadi yang pertama sudah Bu Okta jelaskan bahwa perbedaannya ada di istilah atau inti yang digunakan. Kalau pertumbuhan itu dengan angka atau kuantitas, sedangkan kalau pembangunan itu kualitas proses. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi, pokok pendapatan nasional naik. Pokok jumlah barang yang diproduksi itu banyak. Entah bagaimana caranya. Nah, sedangkan kalau di pembangunan ekonomi itu memperhatikan prosesnya, memperhatikan kualitasnya. Apakah barang banyak ini semuanya bagus? Ataukah banyak tapi malah nggak bagus? Nah, itu dibahas di pembangunan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi itu merupakan salah satu indikator dari pembangunan ekonomi. Jadi kalau mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu mengalami pembangunan ekonomi. Tapi kalau mengalami pembangunan ekonomi, sudah pasti mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bagian dari pembangunan ekonomi. Gitu. Karena apa? Di pembangunan ekonomi memperhatikan pendapatan nasional suatu negara itu naik, tapi juga kualitasnya bagus, disertai dengan perkembangan teknologi, struktur ekonomi. Tapi kalau di pertumbuhan ekonomi, yang penting pendapatan nasionalnya naik, gitu. Itu yang pertama, yang pembangunan itu adalah kualitas, sedangkan yang di pertumbuhan kuantitas. Kemudian yang kedua adalah kenaikan GNP dari tahun ke tahun itu lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduknya. Sedangkan kalau di pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan jumlah penduduknya, gitu. Oke, yang ketiga, kenaikan GNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan kalau di pertumbuhan ekonomi tidak disertai. Jadi tidak memperhatikan itu. Kalau di pembangunan ekonomi itu misalnya dari agraris menjadi industri. Jadi sudah berkembang, teknologinya juga sudah canggih gitu. Kalau di pertumbuhan ekonomi tidak peduli hal seperti itu. Yang penting pendapatan nasionalnya naik, itu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah di pembangunan ekonomi itu disertai dengan adanya kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan.
Sedangkan kalau di pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan itu. Tidak memperhatikan entah rakyatnya itu yang kaya semakin kaya atau yang miskin semakin miskin, tidak diperhatikan di pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kesejahteraannya tidak diperhatikan. Tapi kalau di pembangunan ekonomi memperhatikan itu. Dan yang kelima, pembangunan ekonomi itu adanya peningkatan kemakmuran. Kalau di pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi kalau di pembangunan ekonomi itu memperhatikan distribusi pendapatan, tapi kalau di pertumbuhan ekonomi itu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, di sini di pembangunan ekonomi distribusi pendapatan iya, pendapatan nasional iya, pendapatan per kapita juga iya. Jadi banyak hal yang diperhatikan. Intinya, pertumbuhan ekonomi hanya melihat jumlah pendapatan nasionalnya naik. Entah itu pakai teknologi canggih atau tidak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak diperhatikan. Tapi kalau di pembangunan ekonomi memperhatikan semuanya. Tuh, itu bedanya. Kemudian di sini ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi suatu negara itu pembangunan ekonominya berhasil jika gimana sih? Yang pertama ada indikator moneter. Di sini ada 3 indikator ya. Moneter itu berarti berhubungan dengan keuangan. Kemudian kalau di non moneter berarti non keuangan. Kemudian ada campuran. Kalau campuran ini berarti moneter dicampur dengan non gitu. Kita bahas yang pertama dulu, moneter. Nah, yang termasuk di indikator moneter itu adalah pendapatan per kapita serta kegiatan ekonomi bersih atau net economic welfare. Bagaimana welfare itu berarti kesejahteraan gitu. Bagaimana kesejahteraannya dalam perekonomian suatu negara. Di sini jadi NEC itu merupakan indikator pembangunan yang menyempurnakan metode perhitungan GNP dengan adanya koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif itu memperhatikan waktu luang. Jadi waktu luang itu adanya penambahan output misalnya. Sedangkan kalau koreksi negatif itu adalah efek samping dari suatu produksi. Jadi eksternalitas. Misalnya ada bencana alam seperti itu namanya koreksi negatif. Jadi ini adalah indikator moneternya. Pendapatan nasional, pendapatan per kapita itu indikator moneter dan kesejahteraan juga. Sedangkan untuk yang non-moneter itu yang pertama ada indikator sosial. Di indikator sosial ini memperhatikan tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani per kapita, terus persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar hingga sekolah menengah 9 tahun itu, jumlah surat kabar, telepon, radio, konsumsi energi per kapita. Jadi kalau di pembangunan ekonomi ini diperhatikan bagaimana tingkat harapan hidupnya, bagaimana tingkat kematian, kelahiran, seperti itu. Dan yang kedua adalah indikator kualitas hidup. Nah, di indikator kualitas hidup ini, kalau di harapan hidup tadi terkait dengan usia ya, usia hidup, kesehatan gitu. Nah, kalau di kualitas hidup itu mencakup harapan hidup itu tadi juga, angka kematian bayi, dan tingkat melek huruf. Jadi bagaimana pendidikan, kesehatan, perumahan, itu diperhatikan oleh pembangunan ekonomi. Kalau di pertumbuhan ekonomi tidak ada seperti itu. Kemudian yang di ketiga, indikator campuran, itu ada 2. Yang pertama adalah Susenas inti. Di sini ada kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, serta akses di media massa. Ini semuanya diperhatikan. Dan yang kedua adalah pembangunan manusia, IPM. Itu ada tingkat harapan hidup, melek huruf, serta pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Jadi kalau pendapatan per kapita itu kan pendapatan yang seharusnya diterima oleh masing-masing individu. Nah, kalau pendapatan real per kapita itu yang benar-benar diterima dan digunakan di sini terkait dengan daya beli atau belanja.
gitu. Oke, kemudian di sini ada masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Seperti Indonesia, itu pasti mengalami masalah. Oh iya, jadi pembangunan ekonomi itu bukannya bangun jalan raya, bangun gedung, tidak harus seperti itu ya. Itu sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi, tapi bukan satu-satunya. Jadi pembangunan ekonomi itu bisa peningkatan kualitas pendidikan. Bukan hanya bangun sekolah, tapi kualitas pendidikannya nggak bagus, bukan seperti itu. Tapi kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, gizinya masyarakat, itu merupakan pembangunan ekonomi. Nah, di sini adalah masalah-masalahnya, apalagi di negara berkembang. Masalah di negara maju dan negara berkembang itu pasti beda. Karena dari segi SDM, ipteknya kan juga beda. Nah, kalau di negara berkembang itu seperti di Indonesia misalnya ya, tingkat pendidikannya masih rendah. Terus pertanian itu bersifat tradisional, belum pakai teknologi canggih. Akhirnya produktivitasnya itu rendah. Terus taraf hidupnya juga masih rendah, kekurangan modal dan tenaga ahli. Terus laju pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Jadi angka kelahirannya itu lebih banyak gitu. Masalah penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Jadi antara jumlah tenaga kerja sama peluang sama kesempatan kerja atau lowongan kerja itu tidak seimbang. Akhirnya terjadi pengangguran. Nah, itu bisa jadi dikarenakan karena kualitas SDM juga. Kemudian ketergantungan pada sektor pertanian, kemalasan dan kurang disiplin, serta sikap dan jiwa wirausahanya masih rendah. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak ya kayak wirausaha, startup gitu. Itu semoga menjadi salah satu titik Indonesia untuk semakin baik pembangunan ekonominya untuk negara berkembang. Nah, masalah-masalah ini bagaimana cara mengatasinya itu tergantung dari masing-masing permasalahan ini tadi. Kalau tingkat pendidikan yang rendah bisa jadi karena keuangan ya, keadaan ekonomi. Pemerintah bisa memberikan bantuan atau beasiswa. Pertanian yang tradisional atau mesinnya masih biasa itu bisa ada pelatihan, ada bantuan. Terus kualitas tenaga kerjanya itu bisa pakai BLK. Nah, ini terkait dengan tenaga kerja akan kita bahas di bab selanjutnya, bab 3. Oke, ini adalah masalah-masalahnya. Bagaimana cara mengatasinya itu dibahas di perencanaan pembangunan ekonomi, yaitu upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Jadi masalah-masalah tadi itu bagaimana perencanaan untuk mengatasinya, seperti pengurangan kemiskinan atau percepatan pertumbuhan perekonomian. Nah, di sini perencanaan pembangunan ekonomi itu dibagi menjadi 3 jangka waktunya. Ada yang pendek, menengah, dan panjang. Kalau perencanaan ekonomi jangka panjang itu hanya 1 tahun. Kalau menengah 5 tahunan, dan kalau jangka panjang itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Makanya mungkin kalian pernah dengar yang namanya Repelita ya. Rencana pembangunan 5 tahun. Berarti itu untuk jangka menengah gitu. Nah, selanjutnya di sini kenapa sih kok ada perencanaan pembangunan ekonomi ini? Fungsinya adalah yang pertama, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan biar nggak asal gitu loh. Kita mau fokus kemana? Ini direncanakan. Kemudian perkiraan potensi, prospek, hambatan, serta resiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Yang ketiga, kesempatan untuk memilih yang terbaik. Jadi ada beberapa opsi, beberapa alternatif, kita pilih yang terbaik gitu. Keempat, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Masalahnya tadi kan banyak banget. Kita pilih mana yang urgent, mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana mana yang didahulukan untuk pembangunan ekonomi ini lebih cepat gitu. Dan yang kelima adalah standar pengawasan dan evaluasi. Oke, cukup sekian untuk materi pembangunan ekonomi. Jadi intinya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi itu berbeda ya.
pembangunan ekonomi itu sifatnya adalah kualitatif, proses, semuanya diperhatikan. Jadi pendapatan nasional naik, kesejahteraan naik, pendidikan naik, kesehatan naik, teknologinya canggih, dan lain-lain. Tapi kalau di pertumbuhan ekonomi hanya memperhatikan pendapatan nasionalnya aja yang naik, tidak memperhatikan tanpa memperhatikan teknologinya bagaimana, SDM-nya bagaimana, dan lain-lain gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.